Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Lisa Maulida Hasanah dengan NIM 2020143549 kelas 4N Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang pokok pembahasan pertemuan yang ke-6, yaitu kiasan dasar. Yang isinya yang pertama sistem dan metode. Yang pertama kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, sistem beregu, tanda kecakapan, permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprahasajaan, hidup, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Magister Pendidikan Islam. Selamat menonton. Yang pertama, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif, progresif melalui yang pertama pengalaman kode kehormatan pramuka, yang kedua belajar sambil melakukan, yang ketiga kegiatan berkelompok, kerjasama dan berkompetisi, yang keempat kegiatan yang menarik dan menantang, yang kelima kegiatan di alam terbuka, yang keenam kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan yang kedelapan atau yang terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Kesukarelaan merupakan sikap-sikap atau perbuatan yang bukan karena paksaan atau tekanan. Sikap pelaku itu dilandaskan pada sifat-sifat. Yang pertama, ketulusan hati. Yang kedua, tanpa pamrih. Yang ketiga, mengutamakan kewajiban daripada hak. Yang keempat, pengabdian. Yang kelima, tanggung jawab. Prinsip kesukarelaan dapat mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab pada para anggota gerakan pramuka. Diterapkannya prinsip kesukarelaan dalam proses pendidikan kepramukaan karena merupakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART gerakan pramuka adalah landasan hukum organisasi gerakan pramuka. Oleh karena itu wajib dilaksanakan dan wajib ditaati oleh setiap anggota gerakan pramuka. Selanjutnya, kode kehormatan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atas standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Pelanggaran terhadap kode kehormatan menandakan jatuhnya kehormatan diri seorang pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka merupakan janji pramuka dan Dharma Pramuka adalah ketentuan moral pramuka. Satya Pramuka merupakan janji pramuka dan Dharma Pramuka adalah ketentuan moral pramuka. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan anggotanya. Dasar Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, sistem beregu dilaksanakan agar anggota mudah memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Dalam kepramukaan, tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberi kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. TKK bersifat opsional bagi peserta didik sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Selanjutnya, permainan
Yang pertama, permainan kelompok. Anak belajar bermain tidak untuk dirinya sendiri, tetapi ia bermain untuk nama kelompoknya. Anak perlu diberi pengertian bahwa ia bermain bukan untuk dirinya, tetapi untuk kelompoknya, meskipun sahamnya untuk mencapai kemenangan sangat besar, tetapi kemenangan untuk kelompoknya. Dalam hal ini, pembina harus memberikan pengertian kepada anak agar tidak egois. 2. Permainan ramai. Kebiasaan anak baik di rumah maupun di sekolah biasanya dilarang untuk ribut atau berbuat gaduh. Dalam permainan ini, para siaga diberi kesempatan untuk berbuat gaduh, tetapi mereka juga dapat diam bila diperlukan. Dengan berbuat gaduh, anak akan melepaskan energi yang berlebihan dalam dirinya. Hal itu baik untuk keseimbangan tubuh agar anak tetap sehat. Yang ketiga, permainan tenang. Permainan ini dimaksud untuk meningkatkan penguasaan diri. Bagi seorang anak adalah sukar untuk diminta diam sejenak, tetapi ada baiknya anak untuk mencoba. Dengan menguasai diri berarti pula menguasai pikiran dan hati nurani. 4. Permainan indera. Ini juga permainan tenang, tetapi dipermainkan anak ini harus betul-betul dia mendengarkan dengan sesama, memakai ujung jari diri pada materi dan sebagainya. Kita mempunyai 5 indera. Mengapa tidak dikembangkan sebanyak-banyaknya? Yang keenam, permainan untuk mencapai syarat SKU. Permainan ini sangat penting bagi anak-anak siaga karena apa yang diajarkan kepadanya akan dilaksanakan dalam praktek. Mereka mulai menyadari arti pengetahuan teknik kepramukaan. Di sini tumbuh percaya diri karena tahu arti yang diajarkan kepadanya. Pesan rahasia semua akseptor berbasis dan pembina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian akseptor harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang terkandung di dalamnya bisa nama-nama benda, binatang, atau orang yang lain sebagainya. Contohnya, isi ruangan setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap. Kemudian sesudah itu, setiap akseptor harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihat permainan ini untuk melatih daya ingat. Selanjutnya, bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda untuk mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum, dan sebagainya. Kemudian anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itulah pemenangnya. Selanjutnya, pengertian prinsip keprasahajaan hidup dalam pramuka. Prinsip keprasahajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar, serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Dengan prinsip ini, pemuda-pemudi dapat memperoleh kesempatan dan kemungkinan yang luas untuk menggembleng diri, sehingga sanggup dan dapat hidup dalam keadaan bagaimanapun juga. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup dapat mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkin menimbulkan sikap yang tidak baik. Prinsip keprasahajaan hidup dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. Kesesuaian jiwa. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam kepramukaan dibagi kepada 7 jasmaniah, yaitu untuk perkembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya, dan tujuan rohaniah untuk perkembangan jiwa, watak, dan kepribadian. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan ini dipilih dan diatur sedemikian rupa sehingga mendorong peserta didik turut aktif mengikuti kegiatan, memecahkan masalah, dan aktif mengembangkan jiwanya. Selanjutnya yang terakhir tentang perkembangan rasa, karsa, dan karya. Rasa yaitu perasaan, karsa yaitu niat atau kemampuan, dan karya yaitu perbuatan yang membuahkan hasil. Terima kasih. Baiklah, terima kasih, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penonton dapat mengambil hikmah dari materi tersebut dan dapat menambah wawasan penonton. Dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.